Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham high dividend yang apakah sedang murah, selisih ke harga wajar sekitar 32%, dan rutin bagi dividen besar setiap tahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham ADMF atau PT Adira Dinamika Multi Finance. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasi. Pertama kita lihat dari aspek probabilitasnya. Untuk 5 tahun terakhir, ADMF punya probabilitas kenaikan hingga 60%. Artinya, 3 tahun mengalami peningkatan dan 2 tahun mengalami penurunan. Tapi sayangnya, pada bulan April dan Agustus, saham ini tidak pernah mengalami peningkatan harga dalam 5 tahun terakhir. Hal itu bertolak belakang dengan bulan Februari, Juli, dan bulan Oktober yang punya probabilitas kenaikan cukup besar. Sekarang kita lihat untuk harga sahamnya. Harga pada saat video ini dibuat di angka 10.425 dan harga tersebut mirip seperti harga pada tahun 2020. Sekarang kita bandingkan terkait historical PBV-nya. Nah, dengan harga yang sama, PBV saat video ini dibuat lebih rendah dibandingkan PBV pada tahun 2020. Pada waktu itu, PBV-nya sekitar 1,4 kali, dan saat video ini dibuat, tersisa 0,99 kali. Itu artinya ADMF mengalami peningkatan dari aspek ekuitasnya, sehingga dengan harga yang sama, PBV menjadi lebih rendah. Ini merupakan proyeksi harga sahamnya. Apabila diasumsikan PBV setara dengan tahun 2020 sekitar 1,3, berarti dengan menggunakan book value per share 10.575, diproyeksikan harga saham ADMF bisa mencapai angka 13.700 dan memiliki selisih sekitar 32% dari harga saat video ini dibuat. Itu artinya terdapat potensi kenaikan yang cukup besar. Topik kedua, proyeksi dividen. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kinerja di tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan sekitar 11,4%. Apabila kita memasukkan unsur ini ke dalam dividen per share-nya, maka diproyeksikan yield ADMF akan naik dari 7,7 menjadi 8,6% dengan menggunakan dividen payout ratio yang sama seperti tahun sebelumnya. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Nah, teman-teman bisa lihat, karena ADMF ini bergerak di bisnis pembiayaan, otomatis mayoritas total asetnya berasal dari piutang pembiayaan. Yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dan ini merupakan salah satu hal yang baik, karena diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bunga perusahaan. Kemudian dari aspek liabilitasnya, sama seperti perbankan, perusahaan ini juga memiliki pinjaman yang diterima dan hutang obligasi yang cukup besar, yang mana menyebabkan rasio DER-nya meningkat menjadi di atas 100% dengan angka 180%. Artinya, total hutangnya mereka miliki jauh lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Ekuitas perusahaan didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sekitar 10,2 dan hal ini baik karena terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Terkait aspek laba rugi, pendapatan usaha perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang mayoritas berasal dari pembiayaan konsumen. Sebaliknya, untuk biayanya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa total bebannya mengalami peningkatan juga yang didominasi oleh biaya gaji dan tunjangan. Sekarang kita lihat, laba perusahaan ternyata mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal itu disebabkan karena adanya peningkatan total pendapatan di tahun 2023 ini. Topik keempat, poin tambahan. Pertama, pemilik saham ADMF adalah PT Bank Danamon Indonesia dengan kepemilikan sekitar 90%. Dan PT Bank Danamon Indonesia dimiliki oleh MUFG yang merupakan pemilik sekitar 90% saham BDMN. Nah, MUFG ini menarik karena mereka terlihat rutin melakukan akuisisi beberapa perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, seperti ADMF, begitu juga dengan Mandala Multi Finance. Poin tambahan kedua, ADMF ini merupakan salah satu saham yang rutin membagi dividen dan yieldnya bisa dikatakan cukup besar setiap tahunnya. Untuk historical dividen, teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini. Nah, poin tambahan ketiga, ternyata harga 13 ribuan itu sudah pernah dicapai oleh perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Sehingga bisa dikatakan proyeksi peningkatan harga saham yang disimulasikan cukup realistis untuk dicapai karena ternyata sudah pernah dicapai dalam 5 tahun terakhir.
Itu merupakan salah satu poin plus juga tentang saham ADMF ini. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Yang pertama, karena perusahaan pembiayaan sangat identik dengan yang namanya uang dan pembiayaan, maka teman-teman mungkin akan mendapatkan beberapa berita negatif seperti penggelapan dana, seperti karyawan yang membawa lari uang, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu resiko dari saham yang bergerak di bidang pembiayaan. Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan ini tentu harus memiliki mitigasi risiko yang baik terkait potensi risiko tersebut. Demikian pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, di stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.